Lah kok kon niku langsung kok buka. Lho bojomu barang meneh langsung kok but. Oh gak nikmat, sing nikmat tinggal titik rek Sri. Ngono. Kene tak sit ya. Butuh pertolongan lah gak sejane. Mosok Gusti Allah butuh pertolongan. Mosok Gusti Allah teko langit rek tolong ya gak lah. Masa ono Gusti Allah njaluk tolong, tapi Allah merendahkan dirinya kepadamu dan dia memakai bahasamu. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Sekali lagi soal hukum dan keadilan. Ini sekaligus menjawab pertanyaan dari Jombang yang menguji saya. Wong Jombang iki ngono iku. Dia wis roh terus njajal Cak Nun roh tagak ngono deh. Selamat aku penuh cinta kepada wong Jombang. Ya wis aku tak jawab gak apa-apa apen-apen kon koyok gurung roh. Lah kon lak wis roh. Kon nek gak roh apa kon takon. Wong kon iku wis roh. Dan jawabanku itu aja kok anggap kebenaran karena tidak ada kebenaran kecuali Allah. Jawaban saya itu hanya versi, hanya pendapat, hanya mazhab, dan mazhab itu tidak penting. Makanya jangan terlalu banyak mengandalkan tafsir karena tafsir itu bisa 1000 macam dan bisa melahirkan 1000 mazhab. Yang terpenting adalah tadabbur. Tadabbur itu di Quran dianjurkan, tafsir tidak. Tadabbur itu artinya pokoknya bahkan paham gak paham, bahkan maca sedina Quran pirang halaman, bahkan iku cinta mek kok lus-lus tok Quran gak masalah. Sing penting kon dadi luwih apik ta gak sebagai menungso. Ngono lho, iku tadabbur. Nek tafsir kudu pinter, kudu roh sak piturute. Lan gendeng akon kudu roh tafsir iku. Wong bahasa Arabe gak paham matane, kan gitu. Jadi andalan kita tadabbur. Tadabbur itu masih mek Quran disawang-sawang tok. Sing penting itu membuatmu ingat Allah dan menjadikan engkau lebih baik sebagai manusia, dekat kepada Allah, dekat sama sesama manusia. Itu tadabbur namanya. Ngono ya Mas ya. Oke. Akhlak yang paling buruk kepada Allah itu ya kufur. Kalau menurut Allah yang terburuk lagi syirik. Membuat Allah cemburu. Gitu loh. Allah itu pencemburu luar biasa. Gitu loh. Jadi kafir itu gak ngakoni nek syirik itu menduakan. Berarti apa? Maru apa? Wayuh itu kan lebih menyakitkan daripada gak ngerabi. Kon meneh-meneh duwe anak wedok, milih dia anak wedok gak payu tak dirabi wong tapi diwayuh-wayuh. Ya nek gak kabeh iku jenenge lho, nek diantara dua iki mending gak dirabi wong dan kita tetap bermartabat, kita bercinta sama Allah seperti Rabi'ah al-Adawiyah daripada dirabi tapi dipermainkan. Kita betul. Begitulah Allah. Karena anjane taat to. Nek anjane kon Islam, nek kon gak Islam aku gak paten. Gusti Allah ngono anggitmu aku sedih ta nek kon kafir. Gak, Gusti Allah gak sedih. Anggitmu terus nek kon kafir, terus PKI, komunis, ambil terus Allah. Ya Allah, ya apa ya? Wah, Allah kok nyebut dirinya sendiri. Allah mengatakan ibadahmu tidak menguntungkan apa-apa dan kekufuranmu tidak merugikan apa-apa padaku. Engkau semua itu sholat dan aku masukkan surga tidak karena sholatmu, tidak karena amal baikmu, tapi karena aku cinta kepadamu. Ngono lho Gusti Allah iku. Mulane saiki ojo mek sholat tapi apa namanya? Capailah cinta Allah kepadamu. Caranya ya kamu harus mencintai Allah. Kalau Allah engkau cintai, dia membalas lebih banyak daripada cintamu. Wahai hambaku, kalau engkau berjalan satu langkah kepadaku, aku maju satu depa kepadamu. Kalau engkau melangkah satu depa kepadamu, aku maju sepenggalah kepadamu. Kalau engkau berjalan kepadaku, aku lari kepadamu. Lu kurang ya apa Gusti Allah? Jadi nomor satu jangan minta dicintai Allah, tapi cintailah Allah terus menerus, maka akibatnya pasti engkau akan dicintai Allah. Jangan cari surga. Surga itu akibat dari kasih sayang Allah kepadamu.
Kalau kamu hanya mencari surga dan menomorduakan Allah, rumangsamu Gusti Allah rada nggodha-nggodha titik dimingi-mingi swarga. Cek kon kepencut akhirnya metenteng delok swarga lali Gusti Allah. Kon meneh tak dongakno mlebu swarga tapi Gusti Allah gak gelem nemoni kon. Dilang. Surga tanpa Allah bagaikan laki-laki tanpa istri. Bagaikan rujak tanpa lombok. Ngono-ngono to. Jadi milik Allah ta milik swarga? Nek milik Allah mesti oleh swarga, nek milik swarga gurung karuan di sapa? Allah. Mulane uripku nek aku situk tok, bendina sing tak ukur dudu aku dadi wong apik tagak, berjasa tagak, punya reputasi apa tidak, punya prestasi atau tidak, terkenal ora dadi ukuranku. Ukuranku mek situk nek bengi aku mek eling-eling kira-kira dina iki mang aku nglakoni apa sing kira-kira Gusti Allah muring-muring karo aku. Nek kira-kira gak diuring-uring wis beres uripku. Wis ngono tok. Mulane aku gelem ngene-ngene sampai jam pira tak digawe ngurangi oleh muring-muring Gusti Allah nang aku. Pokoke urip iki gak dikae nikmat tau gak masalah kok. Gak masalah wis nganut kula. Sing penting mboten pun muring-muring ngoten mawon. Wis cukup pisan. Gak diuring-uring iki wis cukup kanggoku lho. Terus anggitmu Gusti Allah gak muring-muring terus gak ngekeki ngono. Mesti ngekeki Gusti Allah kon gak njaluk dikeki kok. Dadi kon niku tenang percaya karo Gusti Allah. Sing kok percaya iku sugih tok ae. Umroh cek sugih, poso cek sugih, ndonga cek sugih, sedekah cek sugih. Ngono tok ae wong mek poso sak wulan njaluk mlebu swarga. Mek gak mbadok subuh sampai maghrib lho njaluk swarga. Apa abote lho gak mangan subuh sampai maghrib lho abote apa ngono ditukokno swarga. Cik murahe swarga iku. Ngono lho, wis aja njaluk po, ikhlas. Wahai hambaku, puasa itu untukku, yang lain-lain untukmu, puasa itu untukku. Itu artinya apa? Kalau kamu berpuasa, itu dia masuk puasamu itu masuk ke dalam kalbunya Allah. Allah mencintai orang yang berpuasa. Dan sudahlah, percaya aja bahwa cintanya Allah itu akan dilimpahkan menjadi berbagai macam bentuk rezeki, tidak hanya materi, tidak hanya kapitalisme, tidak hanya kesejahteraan dan kemewahan, tapi berupa macam-macam kemungkinan. Ngono ya, Rek ya. Surat Muhammad ayat 7. Kalau kamu menolong Allah, kalau kamu menolong sesamamu, maka kalau intan sultan, kalau kamu menolong Allah, Allah akan menolongmu. Ngono ta? Terus apa sing kok takono wis jelas gak perlu tafsir iki. Wis gak perlu tafsir wis jelas. Paling-paling nek kepengin nggodha titik, lah iya Gusti Allah kok ciil lho iso ngomong njaluk apa? Nek kon nulung Gusti kaya Gusti Allah butuh pertolongan lak gak sejane. Mosok Gusti Allah butuh pertolongan, mosok Gusti Allah teko langit rek tolong ya gak lah. Mosok ana Gusti Allah njaluk tolong. Tapi Allah merendahkan dirinya kepadamu dan dia memakai bahasamu. Meneguhkan kedudukan. Saya tanya, upama kamu mau kerja narik taksi, ya, itu kamu harus memastikan dulu berapa penumpangnya atau kamu jalan aja dengan taksimu? Aku takon. Ya apa? Aku berangkat sih, nek jelas yang numpak aku kira-kira wong 30 ya aku berangkat, nek kira-kira gurung jelas aku gak berangkat ngono. Ya apa sing ndi? Nek wong nyambut gawe iku ya apa? Kon dodol nek wis jelas sing tuku kae dodol ngono. Ngono ta gak sih? Lah apa kon ndolek kejelasan-kejelasan iki? Kok kate kalau engkau menang aku akan meneguhkan derajatmu ngono to. Karep sampean ya napa? Sing jelas. Ngono ta, kait sampean gelem nglakoni. Wis to nganu to kakean takon iki lho. Bani Israil kon Jombang ya. Gak apa-apa rek ngono lho. Lah iya kon ndelok bentuke barang yo gak ero bentuke. Kamu pikir kalau kamu tidur sama istrimu pasti punya anak? Kan enggak. Dan kamu bisa, pokoknya anakku ganteng kula purun iki nuron bojoku. Ngono ta karep. Anakmu dhewe ae. Wis turono ngono lho. Ngono iku lho wong menungsa iku lho nranyake iku lho masalah. Wis dijanjain lho jek njaluk bentuke. Terus wis dadi ndolek sapi.
Sekali berangkat lah enak sak sapi-sapine jupuken iki gak takon lanang ta wedok. Lha tambah angel. Mulai kok sing lanang gak iso sing wedok, mulai sing lanang kabeh gak iso dijupuk, mulai golek sing wedok. Ngono jek takon meneh, tuwek ta nom. Warnane apa? Lho tak ngangel-ngel awakmu dhewe. Sing enak iku main remi, main gaple iku gak roh cekelanmu. Ketika dibuat plek-plek iku gak terus ngene gak nikmat. Sing nikmat iki delok nggar situ. Ngono lah kok kon niku langsung kok buka. Lho bojomu bareng meneh langsung kok but. Oh gak nikmat. Sing nikmat iki nggar titik rek Sri. Ngono. Kene tak sit. Ya. Ana lho arek Kiai Kanjeng saking setiane karo bojone. Ndek dalan iku, ndek warung ana arek wedok sing kenene bedah iku. Dadi ketok pupune set sreng ngono dhek. Terus dhek wiritan langsung wiritan begitu mulai dhek sampean buka. Bojone langsung dikon buka, sing sampean buka Dik. Timbangan aku eling-eling sing komang ngono. Lho ana lho ngono iku Dik. Iki Kiai Kanjeng ana cuman gak teko bengi iki ana arek iki. Nek imam iku gak tau duwe bayangan pupu iku ya apa ya. Jadi ndak punya dia. Wis pokoke ngertine ya begitu ana langsung dibuka ya ora gumun. Nek kene kan duwe wawasan sithik-sithik ya toh. Dadi terus punya imajinasi, punya gambaran-gambaran. Imam gak duwe wawasan. Dia buta huruf mengenai wanita. Jadi begitu buka ya gak gumun. Oh ngene to. Ngono ya. Juga imam. Oke Mas, apa lagi mau ya? Tolong diingatkan apa lagi ini? Ya, peneguhan itu bagaimana bentuknya? Simpenan no, malah dijaluk, malah kon niku, mulane kon niku ya pertanyaan ngene, nek kon mlaku ndek alas, ongkep, kesel, haus, ngelak. Wis putus asa tiba-tiba ono telogo. Ya apa kon terusan? Kebanyakan orang langsung ambios, bius, ngono. Nah, itu orang yang tidak mengerti nikmatnya hidup. Sing nikmat iku ana telaga, yes. Dicup titik. Nah, ngono. Wong pasti kita miliki kok. Diulur-ulur, ngono sing nikmat iku. Langsung blek. Gak nikmat iku. Gurung-gurung kowe malah dolin kon. Bojomu kait alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim kon malah dolin. Bojomu akhirnya menderita, Mas aku kait arrahmanirrahim. Sampean pun malah dolin yo no. Paham lho arek-arek soal ngono iki, Pak. Wes apa meneh Jombang wes. Pertanyaan berikutnya. Oh, saya ojo lebay lah kon. Ngono kok. Ojo mulai kon kabeh kon. Jangan tinggalkan orang yang sedang bercinta. Ya. Kok balik rono gak apa-apa, tapi kon ojo mulai teko kene sik ya. Temen, ini orang sedang bercinta dengan Allah, dengan sesamanya, dengan seluruh alam semesta. Dan itu situasi yang mereka tidak akan pernah mau berhenti. Sehingga mereka butuh puasa untuk membatasi sampai jam berapa nanti. Kan begitu? Ya, bener ya. Masih ada pertanyaan Pak Suko? Yang terakhir gotong royong tadi. Gotong royong jawabannya sederhana. Gotong royong bukan sebab. Gotong royong itu akibat. Kalau ada keadilan, pasti orang bergotong royong. Kayak Bang Metan itu loh. Kabeh gotong royong toh. Apa toh semua berpartisipasi wis gak njaluk, gak ngitung, gak apa kabeh ngekeki. Karena adil satu sama lain. Gak ono ati jahat, gak ono segala macam. Itu semua di Jogja, di Semarang, di Purworejo, di Purwokerto, di Madiun, di Ponorogo, di mana-mana. Semua gotong royong. Sudah pasti di Maknya itu sangat gotong royong. Maknya itu artinya gotong royong hasilnya itu. Jadi ana wong takon mak ya gotong royong, ngono wis gak ngel-angel wis kon. Ini Jarun terakhir yang soal buku-buku komunis tadi. Dibakar. Gini, mending Anda melakukan penelitian beneran.
Itu lebih bagus. Syukur sambil membaca karena versinya bermacam-macam. Itu juga nanti membingungkan, tapi yastami'unal qaul. Jadi baca semuanya, kemudian kamu dengan nurani dan akal sehatmu mencoba mencari resultan yang terbaik, tetesan yang paling benar. Tapi ojo lali takon karo wong tuwek-tuwek yang kira-kira masih pernah mengalami itu. Gitu ya. Ini masalah khusus kalau soal 65 dan 48, 47 itu soal khusus. Jadi jangan ojo metutu-metutu lah. Ojo metutu-metutu, ayo disinauni bareng-bareng. Gitu ya. Memang hidup itu ada perkecualian, gelem gak gelem. Gusti Allah ya, Gusti Allah dhewe iku nggawe perkecualian. Masya wit klopo iku ndelujur situk tapi tetep ono klopo sing bercabang ya ta gak? Nah, tolong dalam demokrasi tidak bisa mutlak juga. Demokrasi juga ada perkecualian-perkecualian karena selalu sebuah bangsa yang berdialektika akan mengalami luka-luka tertentu kan gitu. Ono wedhus iki 5 ya ono arek dirijine 6 ya ono itu namanya perkecualian. Dan perkecualian itu adalah salah satu dari syariatnya Allah atau sunnahnya Allah, jadi tidak ada masalah. Ngono ya rek ya. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Cak Suko, ini kita sudah bergembira, sudah semua yang sifatnya permukaan dan sedikit agak ke dalam sudah kita penuhi. Manusia harus lengkap, rohaninya, jasmaninya, mentalnya, spiritualnya, intelektualnya, semua harus dikasih makanan yang seimbang satu sama lain. Oleh karena itu nanti puncaknya kita akan berdiri bersama membawakan medley lagu-lagu Nusantara karena kita rayakan 58 tahun Universitas 17 Agustus 45. Tapi sadurunge iku untuk teman-teman yang beragama tidak Islam, jangan menganggap kalau ada idiom-idiom Islam itu merupakan sesuatu yang memusuhi Anda. Ya. Islam itu rahmatan lil alamin, maka segala outputnya harus menggembirakan dan menjadi rahmat bagi semua orang dan semua binatang, bahkan semua alam semesta. Tidak berarti terus nek wis Idul Adha terus gak oleh mbeleh. Mentang-mentang rahmatan lil alamin, ojo rek gak tega mbeleh. Ya aku ya kadang-kadang ngeluh ya, waduh. Bayangno nek wedhus gak dibeleh. Bayangno nek pitik gak dibeleh. Jadi pokoknya gak oleh dijemok, wis kudu urip alamiah. Buayangan kok sak Surabaya buak wedhus. Buak wedhus, buak kebo sapi, pokoknya gak oleh dibeleh. Bayangno iki. Wis pokoknya wis kon kalah kon susuhe kon ya. Gurung tikus iku ya. Apa meneh? Gurung lamuk. Saking mulyane nggak boleh nyeblek lamuk. Kon ya wis. Lamuk kon saking cintane karo kon nyidek terus ngono kan. Oke, bismillah. Aku njaluk saiki rada khusuk titik rek, aku njaluk 5 menit ae mari ngono kita medley Nusantara bersama-sama. Ini semua hatinya sekarang langsung ke Allah. Bawa hidupmu kepadanya, bawa keprihatinanmu kepada Allah, bawa doa-doamu, dambaanmu, dan kalau engkau sakit Allah akan menyegerakan kesembuhanmu insya Allah. Kalau engkau berada di pintu gerbang perempatan antara dunia akhirat, Allah akan menyegerakan memilihmu untuk diteruskan di dunia atau untuk memasuki akhirat. Harap tahu bahwa tidak ada kematian. Nanti Anda masuk surga tidak ada kematian di sana. Anda akan hidup, mati, hidup lagi, mati lagi, hidup lagi di surga. Amin ya rabbal alamin. Mlebu neraka diluk tok. Ya mampir 300 tahun. Tapi nek delok raine arek mlebu swarga kabeh lah. Apa salahmu paling ngutil. Paling ngerasani mikir sing gak ngono ya, tapi insyaallah tak delok iki kanan kiri kabeh di sana siapapun yang kelihatan maupun yang tidak kelihatan, semua cinta dan doaku untukmu dengan ikhlas, dan aku tidak minta apa-apa. Aku tidak akan mengharapkan apa-apa dari dunia karena akhirat dan Allah melebihi semua dunia, melebihi segala macam yang ada di dunia. Kekayaan apapun kalah dibanding cintanya Allah Subhanahu wa taala. Menurut ya, Allahumma sholli ala sayyidina